Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Makla, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 20 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Pada kesempatan ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan PPL untuk memenuhi uji kinerja dalam jabatan 2023 dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Materi yang akan saya sampaikan adalah iklan kelas 8 model cooperative learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa dia anak-anak di sekolah? Ini kami semua kegiatannya. Ya, Apri hadir, Alanda hadir, Apriliana hadir, April Ariana ya, kalau tadi ya, Aprilia, Balkis, oh iya ada Cahya Amira hadir, Cinta, Devina, Erlangga, Erlumi, Paira, Farhama, ya. Muhammad Aldi, Muhammad Raihan, Fikri, Muhammad Atta, ada. Muhammad Bakilani, ada. Muhammad Kemal, ada. Rafli tidak masuk. Kenapa nak Rafli tidak masuk? Ada yang tahu? Oh, sakit. Ya, mudah-mudahan seperti sembuhkan ya dari penyakitnya supaya bisa melaksanakan kegiatan aktivitas seperti biasa ya. Khalil, ya, Mesya, Nabila, ya, Laila, Panji, Noval, ada Rafi, sakit apa nak? Ada yang tahu? Ya, demam barangkali ya. Oke, Stigma, oh ya hadir. Terus yang lagi, Cynthia, Siti Nuraliza, Sasha, ya. Yang terakhir Mansen. Berarti yang tidak hadir 2 orang yang sakit. Mudah-mudahan besok bisa masuk lagi ya. Ini kita pelajaran kita menggunakan nomor 2 yaitu kesakitan ya. Sebelum Ibu bahas, nanti materinya akan Ibu munculkan ya. Ibu ingin cek dulu. Ini sudah siap-siap udah deh. Ya, kalian pada mau apa? Ya, jadi untuk hari ini materi kita menulis iklan. Ya, iklan itu kan kalian pasti tidak asing lagi di telinga kalian. Di mana sih kita mendapatkan menemukan iklan? Dari siapa yang pernah melihat iklan? Nah, semuanya pasti sudah pernah melihat iklan. Di mana kita menemukan iklan itu? Jangan di televisi kalian. Ya, terus. Kira-kira kalau setelah kamu melihat itu, kira-kira apa sih isi dari iklan itu? Yang kamu tahu? Apa? Biasanya menawarkan atau mempromosikan barang. Ya. Kira-kira iklan yang kamu lihat itu menarik nggak? Menarik ya. Nah, dari mana kamu bisa mengetahui kalau iklan itu menarik? Nah, tentunya dari kata-kata dan gambar. Nah, sini supaya tidak lupa, Ibu akan mengingatkan kembali apa sih iklan itu ya. Iklan ya merupakan sebuah informasi yang mendorong dan membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan ya. Tentunya iklan ini kalau kita bicara ini
Ini secara umum, ya, artinya iklan menawar sebuah informasi yang mendorong dan memicu khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, tentunya mungkin barangkali kalian tahu ada berapa sih jenis-jenis iklan? Ya, ada berapa? Nah, sejujurnya kalau secara garis besar memang iklan ada dua ya. Apa itu yang dua? Yang pertama iklan komersial, yang kedua iklan non komersial. Nah, nanti dari iklan non komersial ini banyak macamnya. Ada yang namanya iklan keluarga, ya misalnya dia mengikatkan atau memberitahu kalau di keluarganya misalnya ada yang kehilangan, ada yang berduka atau senang ya, misalnya mau seksi atau bagaimana ya. Nah itu dia biasanya juga dia pantang dia memberitahukannya itu lewat iklan, ya itu namanya iklan keluarga, masuknya iklan non komersial, ya. Jadi di sini iklan komersial, iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa, ya. Di sini informasi yang kita dapat dari iklan komersial, ya, produk yang tidak dikenalkan itu harus jelas. Yang pernah disampaikan ya itu mengulang balik. Jadi produknya dulu, kalian akan menawarkan barang apa, ya. Jadi kenalkan dulu nama produknya, ya, yang pertama. Yang kedua tentunya produk yang akan kalian tawarkan itu kamu jelaskan untuk apa sih ikan yang akan kalian berikan, kegunaannya, apa fungsinya, itu kamu jelaskan. Lalu yang ketiga tentunya iklan yang kamu tawarkan memiliki keunggulan, ya. Tentunya walaupun kalian sering tadi katakan sering melihat iklan, nah di sini yang perlu kita ketahui dari iklan itu keunggulannya, ya, atau kelebihan dari iklan yang ditawarkan. Selanjutnya, cara mendapatkan iklan apa produk. Misalnya kamu menawarkan iklan. Tertarik nih saya, tentunya termasuk kita juga semuanya kan korban iklan ya. Saya tertarik nih iklan yang ditawarkan oleh salah satu pemandu misalnya ya. Bagaimana caranya ingin memiliki atau ingin mencoba produk yang ditawarkan? Nah, tentunya kita alamatnya kita berikan. Kalau tidak alamat, apalagi nomor HP barangkali, ya. Terus cara untuk memiliki produk itu bagaimana, yaitu tadi alamat, HP, tentunya berikan kemudahan. Sekarang ini orang banyak yang mager, artinya ya kepingin memiliki tapi malas berjalan. Nah, berikan kemudahan kepada orang yang ingin kepada masyarakat yang untuk memiliki produk yang kita tawarkan, ya. Tentunya harganya juga, ya. Iklan yang kalian tawarkan harganya jangan sampai kamu tidak cantumkan, karena di sini sangat mempengaruhi, ya. Apalagi ditambah dengan testimoni. Apa itu testimoni? Ya, orang yang sudah mencoba barang yang akan kita tawarkan. Jadi dia sebelum barang yang kita tawarkan ke halayak atau ke masyarakat, nah kita coba dulu untuk beberapa orang buat testimoni. Kira-kira bagaimana kekurangan atau kelebihan dari iklan yang kita akan tawarkan. Dan itu namanya testimoni. Cukup paling banyak 3 orang sudah cukup. Nggak perlu sekian orang banyak dari itu, ya. Itu untuk iklan komersial, ya. Jadi ada nama produk, keunggulannya, pesan dari iklan itu, di mana sih kita ingin memiliki iklan produk itu, ya, cara untuk memiliki produk yang ditawarkan, bagaimana caranya, lalu tentunya kelebihan testimoni dari iklan yang kita tawarkan, dan juga tidak lupa yang terakhir adalah harga, ya. Harganya harus jelas, jangan harga terjangkau. Kalau bisa harganya jelas, mau 5.000, mau 2.000 atau seberapa, ya. Istinya jumlah nominalnya disebutkan kalau bisa, ya. Nah, yang kedua iklan non komersial bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak kepada masyarakat melakukan sebuah tindakan. Jadi di sini kita sebagai halayak atau masyarakat dengan iklan non komersial hanya diminta untuk melakukan apa yang ditawarkan, seperti misalnya iklan kemasyarakatan, iklan kesehatan, posyandu dan lain sebagainya, misalnya jauhi narkoba, ya. Hanya seperti itu salah satu contohnya, ya. Jadi iklan non komersial
sudah tahu ya banyak macamnya ya budaya, keluarga dan lain sebagainya. Ya lanjut. Nah nanti sebelum kita apa sih ciri dari iklan, ada unsur-unsur iklan. Tentunya kalian sudah tahu bisa membedakan unsur-unsur iklan, unsur-unsur slogan, unsur-unsur poster. Nah, karena kita bahas iklan, tentunya khusus di iklan dulu. Unsur-unsurnya apa saja yang ada di kata kunci dari iklan berupa topik utama atau tema dalam iklan. Umumnya kata kunci tulisan yang lebih besar, iklan komersial, misalnya apa teh pucuk, misalnya seperti itu huruf besar ya. Yang kedua gambarnya, ya tadi untuk iklan itu gambarnya itu sangat dominan untuk iklan yang akan kita tawarkan. Itu sangat dominan. Gambarnya ini harus sesuai dengan produk yang akan kita tawarkan. Jangan gambarnya tentang kebersihan, produk yang kita tawarkan tentang apa? Yang lain, makanan. Jadi tidak nyambung. Harus antara kalimat atau kata-kata dengan gambar harus sinkron atau sesuai. Ya. Lalu isinya. Nah, di sini isi iklan, informasi yang dibutuhkan membaca mengenai topik utama iklan ini, isinya yang produk yang kita tawarkan. Ya. Nah, isi dari iklan misalnya tadi kalau untuk minuman misalnya teh pucuk. Ya. Jadi apa yang dari teh pucuk itu yang kelebihannya? Ya, itu dari isi dari iklan itu. Nah, sasaran iklan yang akan kita tawarkan harus jelas. Kan di sini kita masyarakat ada anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Jadi iklan yang nanti akan kalian tawarkan, sasarannya harus jelas. Nah, ini iklan yang kita tawarkan apa berlaku untuk semua kalangan usia, apakah hanya untuk anak-anak, misalnya susu prenagen, itu untuk susu ibu hamil. Jangan untuk semua orang, nanti anak laki-laki atau yang lain minum lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sasarannya harus jelas, paham ya? Nah, lalu yang terakhir tentunya yang namanya iklan itu harus bergerak, tidak diam ya. Di sini iklan itu bergerak biasanya identik dengan gambar atau objek yang bergerak kalau iklan. Jadi tentunya kita bisa mengetahui bergerak dengan tidak bergeraknya kita tentukan dari medianya ya. Nah, di sini kalau untuk medianya kalian sudah tahu ya, medianya ada dua, medianya teknologi dan media cetak. Kalau media cetak biasanya kita menggunakan apa? Nah, biasanya kita temukan dalam koran, lewat majalah. Tapi untuk media cetak sepertinya akhir-akhir ini kurang ya digunakan oleh masyarakat, oleh orang yang akan memasang iklan atau menggunakan iklan. Ya, tapi yang digunakan karena teknologi semuanya menggunakan media internet. Ya, nah di sini iklan contoh kita bisa mengetahui isi iklan. Ya, dan nah di sini contoh iklan komersial. Ibu yakin buat kalian yang namanya iklan-iklan komersial bukan hal yang baru. Ini hanya sedikit, ya. Apapun makanannya, minumnya, teh, botol, sosro. Ya, ini biasanya suka ada di tukang bakso, ya. Kalau kita makan bakso atau di jalan di mana-mana ya, untuk mengiklankan botol. Indomie, ya. Kita ini khusus yang setiap hari. Ini contoh iklan komersial. Kenapa dikatakan komersial? Karena di sini apa? Dia menawarkan ya kepada khalayak, membujuk supaya kita ini mau memiliki atau mencoba. Ya, selanjutnya contoh non komersial. Nah, ini yang tadi Ibu katakan hanya sekedar informasi atau perintah. Ingat demam berdarah, ingat 3M+. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona. Gunakan masker. Nah, di sini komersial. Ya, jadi di sini hanya menginformasikan kepada atau mengajak kepada masyarakat, tapi tidak menentukan yang dikatakan komersial itu tujuannya ada membutuhkan keuntungan lah. Karena dari produk yang dia tawarkan, misalnya jualan, itu kan tujuannya pasti ada mengharapkan keuntungan dari apa produk yang ditawarkan. Ya, ada lagi nih contoh iklan yang tidak relevan, yang tidak sesuai banget. Nah, ya, tentang gua, ya,
biasanya kan kombuan, biskuit kombuan. Tapi ini contoh iklan yang sangat tidak relevan, ya. Nantangin, antangin jadi nantangin, ya. Obat pemberani, mengobati rasa takut, rasa malu, rasa grogi. 2 bungkus sekali minum, ya. Nantangin, ya. Ya, jelas ya bisa membedakannya, nak ya. Nah, ya, jahe, ya. Ya. Nah, sudah jelas bisa membedakan. Nah, sekarang Ibu mengharapkan kepada kalian untuk menulis iklan. Tentunya sebelum menulis iklan, hal-hal yang harus kalian perhatikan adalah langkah-langkahnya dulu. Kira-kira langkah-langkah membuat iklan itu apa saja? Ya, ada yang tahu? Mereka nama? Ya, menurut keunggulannya atau kelebihannya, ya, apa? Harga. Jadi jangan tidak produk seperti tadi ada HP, ya apa nomor HP-nya perlu dilampirkan, alamatnya harus jelas, atau nama tokonya juga harus jelas. Apalagi ada testimoni itu lebih baik. Andai kan tidak ada juga nggak apa-apa, yang penting produknya juga pada saat kalian nanti menulis iklan tidak boleh menjelekkan atau menjatuhkan produk yang sudah ada, ya, tidak boleh. Jadi walaupun kalian membuat produk yang sama, mengiklankan produk yang sama, tapi kalian tidak boleh menjatuhkan produk yang sudah ada atau produk orang lain. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, ada yang belum paham? Sudah semua? Ya, tidak ada pertanyaan ya, tidak ada cerita. Nah, sekarang langkah yang harus kalian lakukan, kalian tadi karena langkah-langkahnya sudah tahu. Sekarang karena tim kita ada tugas kelompok. Setiap kelompok membuat satu iklan. Iklannya boleh kalian pilih. Iklan komersial boleh, iklan non komersial boleh. Ya. Terus tentunya nanti setelah membuat iklan, Ibu mengharapkan setiap presentasikan hasilnya, ya, dari iklan yang akan kalian tawarkan. Tentunya yang kalian presentasikan tentang apa? Yaitu tentunya tentang tujuan iklan itu yang kamu tawarkan, lalu nama produknya yang kamu sebutkan, lalu keunggulannya, harganya, cara mendapatkannya, ya, jelas ya? Nah, seperti itu. Nah, karena sekarang Ibu berikan kebebasan kepada kalian untuk menulis iklan, jadi karena kita sekarang sudah sudah modern lah ya, sekarang sudah kita selalu menggunakan internet atau teknologi. Tentunya iklan yang dibuat dengan menggunakan Canva ya, lebih baik ininya. Tapi kalau Canva tentunya kan membutuhkan apa ya? Ada yang tidak mau HP. Jadi Ibu tidak memaksakan. Andaikan Ibu tidak membawa HP, Ibu siapkan kertas. Jadi boleh memilih, boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan kertas. Nanti yang Ibu ini kan. Nanti kalau yang menggunakan Canva nanti linknya Ibu berikan. Dan juga nanti yang presentasi ada juga yang menanggapi nanti di akhir ya. Tentunya kalau yang bagus nanti Ibu berikan reward. Ya, tentunya nilai lebih dari pada umumnya. Ya, nilai tertinggi tentunya 95. Ya, jelas ya? Nah, sekarang bisa kalian mulai dipersiapkan alat HP-nya untuk mencari satu produk ya tentang iklan. Tinggal kalian diskusikan dalam kelompoknya kira-kira iklan apa yang akan kalian tawarkan. Ya, nah kalau kalian ada yang tidak ini, Ibu siapkan kertas nih. Barangkali. Jadi Ibu beri kebebasan. Boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan cara manual. Ya, ya. Ibu siap ini kan dulu ya. Siapa tahu. Nanti nilainya 2, ada kelompok, ada perorangan atau individu. Atau kelebihannya apa? Harga. Ini
Jangan tidak bukan produk seperti tadi ada HP, ya apa nomor HP-nya perlu dilampirkan, alamatnya harus jelas, atau nama tokonya juga harus jelas. Apalagi ada testimoni itu lebih baik. Andai kan tidak ada juga nggak apa-apa, yang penting dan juga pada saat kalian nanti menulis iklan tidak boleh menjelekkan atau menjatuhkan produk yang sudah ada, ya tidak boleh. Jadi walaupun kalian membuat produk yang sama, mengiklankan produk yang sama, tapi kalian tidak boleh menjatuhkan produk yang sudah ada atau produk orang lain. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, ada yang belum paham? Sudah semua? Ya, tidak ada pertanyaan ya, tidak ada cerita. Nah, sekarang langkah yang harus kalian lakukan, kalian tadi karena langkah-langkahnya sudah tahu, sekarang karena di kita ada tugas kelompok. Setiap kelompok membuat satu iklan. Iklannya boleh kalian pilih. Iklan komersial boleh, iklan non komersial boleh. Ya. Terus tentunya nanti setelah membuat iklan, ibu mengharapkan setiap presentasikan hasilnya ya dari iklan yang akan kalian tawarkan. Tentunya yang kalian presentasikan tentang apa? Yaitu tentunya tentang tujuan iklan itu yang kamu tawarkan, lalu nama produknya yang kamu sebutkan, lalu keunggulannya, harganya, cara mendapatkannya, ya jelas ya. Nah seperti itu. Nah karena sekarang ibu berikan kebebasan kepada kalian untuk menulis iklan, jadi karena kalian kita sekarang sudah sudah modern lah ya, sekarang sudah kita selalu menggunakan internet atau teknologi. Tentunya iklan yang dibuat dengan menggunakan Canva ya, lebih baik ininya. Tapi kalau Canva tentunya kan membutuhkan apa ya? Ada yang tidak mau HP. Jadi ibu tidak memaksakan. Andaikan yang tidak membawa HP, ibu siapkan kertas. Jadi boleh memilih, boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan kertas. Nanti yang ibu ini kan. Nanti kalau yang menggunakan Canva, nanti linknya ibu berikan. Dan juga nanti yang presentasi ada juga yang menanggapi. Nanti di akhir ya. Tentunya kalau yang bagus nanti ibu berikan reward. Ya. Tentunya nilai lebih dari pada umumnya. Ya, nilai tertinggi tentunya 95. Ya, jelas ya? Nah, sekarang bisa kalian mulai dipersiapkan alat HP-nya untuk mencari satu produk ya tentang iklan. Tinggal kalian diskusikan dalam kelompoknya kira-kira iklan apa yang akan kalian tawarkan. Ya, nah kalau kalian ada yang tidak ini, ibu siapkan kertas nih, barangkali. Jadi ibu beri kebebasan, boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan cara manual, ya, ya. Ibu siap ini kan dulu ya, siapa tahu. Nanti nilainya dua, ada kelompok, ada perorangan atau individu. Kelompok, ya. Tapi kamu musyawarahkan dulu nah, ya. Kalian diskusikan dulu kira-kira kalian memilih iklan apa, ya. Tapi semuanya mau bagi kemana nanti mencari naik siapa. Kalau yang kelompok itu kan kamu jaga semuanya kan, tapi dibuat jadi yang berdiri. Nilai individu itu kan.
nilai kelompoknya yang di dan yang sama jangan lupa nama ya. Nah, perkenalkan nama saya Nisha Nafriza Hilati. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 4. Pada kesempatan pada pagi kali ini, saya akan memaparkan hasil dari event dan komersial yang dipilih oleh kelompok kami. Event yang kami pilih adalah tema tentang non komersial, yaitu tentang edukasi tentang kenakalan remaja. Sebelumnya, teman-teman semua pada nggak sih apa ini tentang kenakalan remaja? Nah, ada yang lain nggak?